Pada video kali ini, gue akan menjawab pertanyaan, apa kesamaan Habib Rizik dan Ahok? Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena kita ada video baru di setiap minggunya. Sekilas kita akan berpikir tidak ada kesamaan sama sekali. Disclaimer, gue tidak akan membahas mengenai pandangan politik dua tokoh tersebut. Yang gue bahas hari ini adalah Habib Rizik dan Ahok sebagai figur politik. Walaupun dua sosok tersebut sangat bertolak belakang dalam pandang politik, sebenarnya mereka berdua punya banyak kesamaan. Pertama, sama-sama punya basis pengikut yang kuat. Ahok sebagai tokoh politik tidak diragukan lagi memiliki basis pengikut yang sangat banyak. Terlebih ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi orang jangan bodoh kagak mau nurut, pintar kagak mau ngajar. Jadi nggak usah pandang saya gubernur. Kemarin-kemarin Ahok lah yang membuat dirinya diperbincangkan oleh publik. Karena belum ada presidennya pejabat publik yang belak-belakan dan memperlihatkan kemarahannya dengan sering di media. Bangsa ini bahwa semangat juang kita tidak bisa dipadamkan. Betul. Di sisi lain, Habib Rizik juga memiliki basis pengikut yang masif dan kuat. Seorang ulama yang dicintai oleh banyak orang, memimpin salah satu aksi terbesar di Indonesia, yakni Aksi 212. Yang kedua, sama-sama berada di ujung spektrum politik. Kalau kita lihat sekarang, spektrum politik di Indonesia terpecah menjadi dua pasca Pilgub DKI Jakarta 2017. Sebut saja spektrum kiri dan spektrum kanan. Masing-masing spektrum punya aspirasi dan karakteristik yang berbeda. Di masing-masing spektrum punya tokoh yang diangkat dan dijadikan pegangan pengikutnya. Gue melihat di spektrum kiri, tokohnya adalah Ahok. Spektrum kanan, tokohnya adalah Habib Rizik. Banyak tokoh sebenarnya, tidak hanya Ahok dan Habib Rizik. Tapi yang paling menonjol dan yang menjadi penarik utama dua spektrum ini adalah beliau berdua. Ketiga, sama-sama kontroversial. Kontroversial tidak sama dengan negatif. Kontroversial yang gue maksud adalah menjadi perbincangan di masyarakat. Banyak orang menunggu-nunggu pernyataan-pernyataan dari Ahok dan Habib Rizik. What's next? Mereka tidak sering memberikan statement, tapi ketika mereka memberikan statement, pasti akan menjadi perbincangan publik. Bisa saja video ini ramai juga karena membahas mengenai Pak Ahok dan juga Pak Habib Rizik. Dua tokoh yang akan selalu mengundang orang untuk berbicara. Kesimpulan dari video ini sederhana saja. Kita harus mampu melihat dua sisi di setiap peristiwa, apalagi peristiwa politik. Terlebih sekarang kita hidup di zaman media, di mana kita hanya akan melihat hal-hal yang kita sukai. Media sosial membuat kita antisosial. Kalau Anda fans Ahok, maka Anda akan melihat Ahok saja di media sosial Anda. Sebaliknya, kalau Anda pengikut Habib Rizik, media sosial Anda hanya akan diisi dengan kabar-kabar mengenai Habib Rizik. Kita harus mampu menciptakan ruang dialog. Dengan adanya dialog di antara dua spektrum kiri dan kanan ini, Indonesia tidak akan terpolarisasi terlalu jauh. Ada toleransi dan kesepahaman antara dua arus yang berbeda ini. Dengan dialog, kita akan mampu mengkonsolidasikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang dewasa.